teman-teman, kenalin aku Riana Pratiwi, kalian bisa panggil aku Ana. Tahu nggak sih teman-teman, selama ini kita tuh sering mikir kalau karir itu harus sesuai sama jurusan kita. Padahal nggak selalu gitu loh, nggak sesempit itu teman-teman. Di dunia kerja, yang penting itu bukan cuma soal latar belakang pendidikan, tapi gimana kita bisa manfaatin peluang yang ada. Kalau kita terlalu pilih-pilih, kita bisa banyak kehilangan kesempatan loh teman-teman. Buat berkembang, buat ngasah skill. Apalagi sekarang nih, banyak banget pekerjaan yang lebih butuh kemampuan seperti komunikasi, public speaking. Karena percuma loh teman-teman, kalau kita punya banyak ide, tapi kita nggak bisa nyampein ke orang lain. Sebaliknya juga teman-teman, orang yang kelihatan mungkin biasa aja, tapi ternyata dia tuh jago komunikasi dan public speaking. Justru itu yang bisa ngebuat dia lebih berkembang. Makanya teman-teman, di video ini aku akan bahas materi tentang presentasi dan jenis-jenis pembicaraan yang penting banget buat masa depan dan karir kita. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal ke-8. Halo teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita libur UTS, kita juga libur nih bikin video learning journal. Nah kali ini aku bikin lagi video learning journal, yaitu learning journal ke-8. Di pertemuan kali ini teman-teman, kita nggak banyak bahas materi. Seperti biasa, kegiatan awal ini kita buka dengan berdoa, terus dilanjut absensi. Nah setelah itu teman-teman, kita melakukan praktik public speaking selama 10 menit. Yang pertama itu ada Diana, di mana Diana ini berperan sebagai guru PAUD. Lalu dilanjut oleh Lia Awalia, di mana Lia berperan sebagai guru yang mengedukasi tentang seks gitu ya, atau edukasi seks pada anak. Nah, lalu yang ketiga teman-teman yaitu ada Cece Purnama, di mana Cece ini ngejelasin tentang bola. Nah teman-teman, setelah praktik kita itu nggak melakukan presentasi seperti biasanya karena kelompoknya udah habis dan minggu depan kita mulai lagi dari kelompok awal. Nah teman-teman, di pertemuan kali ini kita itu ngebahas tentang evaluasi dari video UTS yang kemarin, dimana evaluasinya itu ngebahas tentang masih ada aja gitu ya, salah satu dari mahasiswa atau daripada kita ini masih ada yang bikin videonya tuh kurang dari 30 menit, terus suaranya tuh kurang jelas. Nah saran dari Pak Adi itu kita harus menggunakan clip on ya teman-teman, atau mikrofon kecil. Atau juga kita bisa menggunakan HP gitu ya, kita rekam di HP lain agar suaranya tuh lebih jelas gitu. Jadi pas hasilnya udah jadi, suara dan videonya tuh nyambung gitu loh, suaranya nggak terlalu kecil tapi pas gitu dan jelas. Nah teman-teman, ada evaluasi dari sinematik juga nih. Kayak sinematik kita tuh kurang gitu ya. Harusnya di awal video itu kita buat sinematik yang menarik. Jangan per 5 menit baru diubah posisi kamera. Nah saran dari Padi itu bisa per 1 atau 2 menit biar sinematiknya itu lebih menarik. Nah lalu juga ada evaluasi tentang editing. Editing juga penting loh teman-teman. Videonya tuh biar nggak terlalu polos gitu ya, atau bahkan ada yang nggak diedit sama sekali. Nah minimal tuh kita ada teks yang memperjelas gitu ya dari public speaking kita atau sound effect gitu. Jadi biar video kita setelah diupload tuh nggak polos-polos banget teman-teman. Itu aja sih pembahasan evaluasi dari video UTS kita kemarin. Nah setelah evaluasi kita juga ngebahas materi. Nah, materi ini dijelasin sama Pak Adi teman-teman, karena dari kita itu tidak melakukan presentasi. Materi yang dijelasin oleh Pak Adi itu tentang presentasi dan jenis-jenis public speaking. Nah, di awal materi itu kita nggak langsung bahas materi, tapi ada quotes bagus yang dikasih oleh Pak Adi, yaitu quotes-nya dari Rose Thompson, di mana dia itu mengatakan bahwa kemajuan karir Anda di dalam perusahaan atau bekerja itu hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki.
tapi kemampuan komunikasi dan presentasi yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Nah teman-teman, di quotes ini Pak Adi tuh ngejelasin kalau kita tuh gak usah gitu ya terlalu pilih-pilih pekerjaan. Banyak dari kita gitu ya, dari Gen Z ini dimana mereka tuh belum punya pekerjaan, terutama kayak lulusan S1. Mereka tuh kayak terlalu gengsi gitu ya untuk ngambil pekerjaan yang gak sesuai sama jurusannya. Nah teman-teman, kata Padi itu karir gak harus selalu sesuai sama jurusan kita, tapi gimana kita tuh bisa manfaatin peluang yang ada di pekerjaan gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan peluang, kita bisa ngembangin skill yang kita punya. Apalagi nih teman-teman, sekarang itu banyak pekerjaan yang butuh kemampuan atau skill komunikasi dan public speaking. Makanya nih kita harus terus berlatih skill public speaking ini. Nah, setelah quotes ini kita langsung lanjut ke materi, yaitu ada jenis-jenis public speaking. Dimana Pak Ading jelasin berbicara itu ada dua ranah teman-teman, yaitu berbicara ranah privat dan juga ranah publik. Nah, ranah privat itu seperti ngobrol sama keluarga, ngobrol sama sahabat dekat, terus situasinya tuh lebih santai dan kita udah saling kenal, kayak gitu teman-teman. Sedangkan berbicara di wilayah publik itu terjadi di luar lingkungan dari ranah privat tadi teman-teman. Misalnya kita bicara di kelas, presentasi, atau di acara-acara tertentu. Nah, ada beberapa hal yang ngebedain dari bicara di ranah publik dan juga bicara di ranah privat. Yang pertama, kalau ranah publik itu keberagaman orangnya. Misal di publik audiensnya tuh beragam, kita harus nyesuaiin cara bicara kita. Lalu juga jumlah orang. Nah, biasanya kalau publik itu lebih banyak ya teman-teman audiensnya. Jadi penyampaiannya tuh harus lebih jelas gitu ya. Nggak kayak di privat gitu. Kita cuma ngobrol berdua. Lalu tempat. Nah, tempat juga bisa jadi formal, resmi, atau bisa jadi lebih santai. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lebih terstruktur. Lalu ada juga acara, di mana acara ini pasti ada tujuan tertentu. Jadi pembicaraan kita tuh gak asal gitu ya. Kita harus konsep dulu nih terlebih dahulu gitu ya. Atau materinya kita harus siapkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, meski begitu teman-teman, berbicara di ranah privat juga itu sama pentingnya seperti berbicara di ranah publik. Karena dari berbicara di ranah privat itu kita bisa latihan menyampaikan pendapat, menyusun kata-kata, dan membangun kepercayaan diri kita nih. Jadi sebenarnya ngobrol sehari-hari itu bisa jadi sarana latihan gitu ya untuk kita berbicara lebih baik lagi di depan publik teman-teman. Seperti kita tuh ngobrol sama orang tua, kayak kita dengan ngobrol berdua gitu ya sama orang tua itu ngelatih diri kita buat berbicara juga di depan publik seperti itu teman-teman. Jadi salah satu cara kita untuk latihan gitu ya, untuk latihan public speaking ini yaitu dengan ngobrol sama orang tua ataupun keluarga atau adik, kakak seperti itu teman-teman. Karena ini sangat melatih gitu kemampuan kita untuk berbicara di publik. Oke teman-teman, itu aja materi dan pemaparan learning journal ke-8 aku. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian, terima kasih.